Banyak orang sebenarnya yang pikirannya revolusioner ya, visioner. Cuman akhirnya ya udah mentok aja, mentok. Tapi jangan-jangan kita orang Indonesia yang pinter-pinter gitu. Ada orang lu begitu doang, lu begitu doang, lu segitu doang. Mungkin kali kita terlalu pintar kali ya. Sampai akhirnya nggak ada tingkat apresiasi. Lu bikin satu hal, gitu doang ternyata. Atau jangan-jangan memang karena kita masih dijajah secara budaya, dijajah secara politik, dijajah secara ekonomi, akhirnya membunuh karakter. Bisa ya? Karakter bangsa Indonesia dibunuh, karakter bangsa Indonesia dimatikan, sehingga apa yang menjadi kekuatan sumber daya kita nih dimatikan, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa nongol. Mungkin gue kan bukan ahli. Belanda di Indonesia berapa lama bang? Dari Belanda di Indonesia gue nggak tahu. Belanda di Indonesia nggak tahu. Tapi kalau VL sih di Indonesia ya, katanya 350 tahun. Udah maju kita ya waktu itu. Banget. Udah maju. Peradaban udah maju. Banget. Contoh kan? Kita di era kejayaan Majapahit aja. Majapahit. Di era kejayaan Majapahit aja. Itu bubat gimana bubat? Kalau Asik. ngomongin Majapahit kan. Kalau ngomongin bubat kita masalah yang kemarin lagi nyambung kan. Artinya ketika kita berbicara kemarin itu artinya udah nggak ada lagi berbicara tentang bubat. Karena bubat itu nggak pernah terjadi. Itu bagian dari apa ya mas? Bagian dari pembunuhan karakter, bagian dari yang namanya divide et impera itu mas, politik lah Belanda. Karena Belanda tahu nih, karena Belanda tahu Majapahit itu besar dan bagian-bagian kerajaan lain itu kan ada di bawah, bukan di bawah kekuasaan Majapahit sebenarnya sih, tapi saling kekerabatan gitu sih. Ngakuin lah ya. Nah, kekerabatan, kekeluargaan. Oh ternyata ini masih saudara, kerajaan ini Ya, saudara. lalu berpikir Belanda bagaimana cara memotong jalur itu. Ya perjanjian yang masih tercatat dalam sejarah kan cuma satu, nah perjanjian Gayanti itu. Gianti. Iya Gayanti apa Gianti sih? Gianti. Iya Gianti. Itu yang kita garis. Kalau perang di Bubat sebenarnya sih bagian dari tujuan untuk memecah belah, tapi fiktif. Apa yang fiktif? Ceritanya atau perangnya? Perang juga fiktif. Akhirnya ceritanya fiktif semua. Timbul pertanyaan lah, kan Gajah Mada mundur ke lantaran itu kan. Gajah Mada nggak pernah mundur, sampai mangkatnya dia nggak pernah mundur. Kan keruntuhan Majapahit itu kan ditinggal Gajah Mada, dia tinggal Hayam Wuruk. Jadi nggak ada bubar. Kalau menurutku sih nggak ada. Menurut lo nggak ada ya? Menurutku nggak ada. Ini ya Jawa sama Sunda. Mitosnya kan orang Jawa nggak boleh kawin sama orang Sunda. Nah itu kan. Orang Sunda nggak boleh kawin sama orang Jawa. Ya itu kan yang dipengenin. Bukan mitos ya. Akhirnya karena orang percaya ya. Iya. Karena percaya akhirnya ada kejadian-kejadian, wah dia kawin sama orang Jawa jadinya gini cerai. Akhirnya ternyata benar. Akhirnya sampai sekarang udah mengakar gitu ya. Jawa Sunda. Padahal kan itu hasil kerjaan Belanda. Benar. Politik divide impera. Politik pecah belah, politik adu domba. Karena trauma kali ya. Di sejarah kan ditulis ada perang Bubat ya. Iya. Ketika pangeran beserta anaknya putri, bahasa kita inian kali ngebesan ya. Iya. Kalau bahasa kita ngebesan ya. Cuman cewek yang datang. Akhirnya di desa Bubat baru diserang gitu ya bang ya. Itu menurut sejarah. Iya, menurut sejarah kan kayak gitu ya. Menurut sejarah yang ada.
Padahal sejarah yang ada sendiri pun ditulisnya kan jauh dari kejadian perang yang katanya bubat itu kan. Perang di Bubat itu kejadiannya 1357. Sedangkan kisah-kisah itu tercatatnya dalam Serat Pararaton misal. Serat Pararaton aja 15 berapa ya? 1500 atau 1600 gitu. 200 tahun jadi ya. 200 tahun setelah kejadian Baru ada tulisan kan nggak mungkin banget. Kejadiannya di Pulau Jawa tapi naskahnya ada di Pulau Bali kan itu ditulis di Pulau Bali itu berapa. Serat Pararaton sendiri pun penulisnya nggak jelas siapa yang nulis. yang penting ada tulisan gitu habis gitu disebarin ya. Contoh satu, yang kedua kan bahkan yang namanya Kidung Sunda sendiri pun itu adanya di Bali. Akhirnya kita percaya aja karena banyak kali yang ngomongin ya, akhirnya percaya ya. Iya, salah satu propaganda kan gitu. Kebohongan yang diucapkan ribuan kali itu kan menjadi sebuah kebenaran. Iya. Atau yang terjadi. Kalau menurut gua sih nggak ada itu yang namanya perang di Bubat segala macam, perang di Bubat. Tapi lu bukan sejarawan kan, bahaya ini. Ya nggak apa-apa juga, kan kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai. Iya. Cuman lu pribadi nggak percaya gitu ya. Kan menurut pendapat gua. Bebas berarti kalau pendapat pribadi. Dan jangan lupakan juga kan itu sejarah itu ditulis oleh penguasa. Sejarah penguasa benar. Buat kepentingan penguasa berarti. Iya. Kalau kita video kita kemarin atau bahasan kita yang kemarin tentang Prabu Siliwangi Islam atau tidak, harusnya nggak ada lagi kita ngebahas Bubat. Nggak apa-apa sih namanya ngopi. Iya. Biar ada obrolan aja sih. Ini nggak apa-apa juga, Bubat juga biar tahu juga bahwa dari perspektif kita itu penglihatan kita apa ya. Gua misal terutama bahwa Bubat itu nggak ada, itu hanya cipta-cipik dengan tujuan membela. Karena kan Majapahit sendiri kan kalau kita ngambil dari runutan Majapahit, Penguruk udah menguasai separuh Asia Tenggara kan. Bukan masa separuh, kalau Asia Tenggara mungkin dikuasai. Buktinya apa sih? Buktinya ada kesamaan tulisan, Thailand, kan sudah aksara ya, bukan tulisan. Aksara. Ada kesamaan dengan aksara itu. Artinya masih ada kekerabatan. Dan bagaimana cara POC Belanda itu memutus tali kekerabatan, tali persaudaraan. Terus gimana? Apa? Perang di Bubat, kalau menurutku perang di Bubat itu fiktif. Karena dari tulisan-tulisan sejarah itu sangat jauh. Ditulisnya sangat jauh, habis kejadian kayak gitu kan. 200 tahun mana ada sih orang yang ingat, pelaku sejarahnya pun sudah nggak ada juga kan. Gimana kalau dia tuturin lewat cerita kakek gitu kan bisa. Artinya kan nggak berbelok sejarahnya, no? Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangin sesuai kepentingan gue yang ngomong. Bisa diterima, anjay. Yang masa sih sekarang gini, no, sejarah adanya di Jawa, perang di Bubat itu adanya di Pulau Jawa, tapi ada naskah-naskahnya di Bali, terdapatnya kan itu. Itu yang bikin aneh. Namanya hidup. Jadi menurut gua perang Bubat itu, menurut gua ya, Ini nggak apa-apa. Tapi banyak juga kan yang bilang perang Bubat itu fiktif, banyak juga ya. udah banyak lah. Banyak sejarawan-sejarawan yang udah insaf, akhirnya tidak mengakui perang di Bubat. Nah, menyambung lagi ke perang Bubat, kita pernah negara Kartagama sendiri yang lebih tua, yang hampir seumuran dengan perang di Bubat 13 itu nggak mencatat sejarah perang Bubat. Nggak ada, seharusnya dicatat ya. Harusnya, karena itu berdekatan waktunya. Iya, namanya kejadian besar lah ya. Iya, Harusnya dicatat. Harusnya ada catatan. Mungkin sedih kali waktu itu. Mungkin kali. Jadi nggak dicatat. Pertumpahan darah kan. Mungkin kali.
Ya gue nggak tahu juga itu mungkin kali. Apa tahu kalau menurut lu? Menurut gua mau ngikutin yang udah ada aja. Asik. Perang bubat. Iya. Yang biasa-biasa aja. Iya. Ada yang bilang kan itu salah pahaman ya. Jadi waktu itu Gajah Mada kan nggak tahu ya, cuman emang dia nolak kan katanya ya. Waktu Hayam Wuruk mau nikah, kenapa harus nikah buat naklukin? Dia nggak terima kan. Total. Itu dari versi. Iya katanya kan begitu. Akhirnya anak buahnya Gajah Mada salah tangkap. Gajah Mada nolak nih, udah kita gerak lah. Akhirnya dia gerak duluan. Akhirnya jadi perang bubat. Ya udahlah, ngopi lagi. Asik. Lu dong pengalaman lu dong. Pengalaman. Iya pengalaman lu lah. Pengamalan, ada gak sih pengamalan? Pengamalan. Iya, pengamalan bukan pengalaman. Apa pengamalan lu apa emang? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Rebahan coy. Ngopi ngerokok.